Nah, jadi sore ini kita akan memainkan perdebatan antara kelompok sehati lawan sejiwa dan kalimat klaim yang disajikan itu dari kelompok sehati dari Bu Seruni ya. Ini saya tampilkan dulu klaimnya. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, ini klaimnya. Menjadi rohaniawan mematikan keluasan berpikir, kebenaran Alkitab pada akhirnya mempersempit cara pikir. Saya berikan kesempatan ke Bu Seruni dulu dari grup Sehati untuk mengartikulasikan apa yang dimaksud untuk klaim ini. Lalu saya akan berikan kesempatan untuk sejiwa untuk menyanggahnya. Silakan Bu Seruni. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi maksud dari klaim saya menjadi rohaniawan mematikan keluasan berpikir, kebebasan Alkitab pada akhirnya mempersempit cara pikir, maksudnya itu lebih kepada eh, apa? Rohaniawan biasanya seringkali memiliki mindset yang kayak maksudnya kaku begitu, yang akhirnya membatasi diri untuk berpikir secara luas begitu di area yang bukan misalkan teologi. Dan pada akhirnya ketika dikritik dari hal-hal yang mungkin non teologi atau apa, langsung dibantah begitu. Dan mungkin salah satu contohnya misalkan ketika Galileo begitu yang memberikan masukan mengenai pengetahuan yang dia temukan, namun pada akhirnya rohaniawan kayak apa mengkritik dan akhirnya memenjarakan Galileo, dan itu salah satu contoh begitu. Mungkin begitu saja dulu Pak. Oke, terima kasih Bu Suruni. Jadi klaimnya rohaniwan itu punya kecenderungan terhadap hal yang familiar itu cenderung langsung anti, kasusnya yang diutarakan adalah Galileo sebagai buktinya. Silakan kelompok sejiwa, Pak Patrick atau yang mewakili. Mungkin saya dulu ya, nanti teman-teman tambahkan. Jadi sebenarnya eh, klaim debat ini cukup mengeneralisasi ya. Jadi satu kisah diangkat sebagai suatu klaim bahwa rohaniwan itu cenderung berpikir sempit, dan uh, saya rasa kita bisa setuju pada kasus Galileo bahwa pada saat itu uh, beberapa teolog, terutama dari gereja, kalau kita bisa katakan bahwa bahkan mayoritas mereka memang tidak setuju, dan masalahnya adalah mereka mendogmatisasi sesuatu yang sebenarnya uh, Alkitab pun tidak mengatakan seperti itu. Jadi uh, hal pertama yang kami ingin bantah adalah sebenarnya ini terlalu mengeneralisasi. Tapi kalaupun katakanlah bahwa yang kita maksud adalah kelompok yang seperti itu adalah dalam kasus seperti itu, maka saya rasa dalam beberapa kesempatan yang lain, dalam beberapa kasus yang lain, justru semakin, kalau kita melihat dari sejarah, sebelum munculnya katakanlah abad pencerahan, justru teologi dan ilmu lain itu sesuatu yang harmonis. Tetapi memang setelah zamannya Galileo itu dan terutama abad 18, memang disitulah terjadinya suatu uh, clash atau satu disharmoni antara teologi dan bidang yang lain. Jadi uh, kita tidak harus selalu mengatakan hanya dalam satu titik di dalam sejarah kemudian itu menjadi satu uh, klaim untuk mengatakan bahwa rohaniwan itu cenderung kaku terhadap bidang yang lain. Karena kita lihat sekarang bahwa juga banyak teolog yang justru berusaha untuk melihat ada garis keterkaitan yang kuat antara teologi dengan bidang-bidang yang lain. Mungkin itu dulu, Pak. Thank you, Pak Patrick. Jadi klaimnya ini kelompok sehati terlalu generalisasi. Dengan kasus Galileo mengklaim semua rohaniwan seperti itu. Padahal ada juga kok teolog atau rohaniwan yang berusaha memperlihatkan keharmonisan ya antara
apa sains atau pikiran-pikiran ilmu yang lebih terbuka dengan teologi gitu. Gimana kelompok sehati? Apa setuju dengan klaimnya sejiwa? Mungkin Bu MJ atau Pak Beni, silakan. Mungkin saya bantu Uli sebentar. Ya, silakan. Oke. Memang klaim ini bahwa menggeneralisasikan semua rohaniawan itu termasuk sesuatu yang agak berani. Namun menurut saya satu klaim yang bisa kita lihat ini memang bukan berasal dari satu contoh Galileo saja. Itu salah satu dari yang bisa kita lihat. Tetapi pada umumnya kalau menurut saya ini adalah satu hal yang lebih sering kita lihat daripada yang tidak kita lihat ya. Jadi Galileo itu memang satu kasus yang terangkat, namun memang itu mencerminkan banyak sekali suatu kasus di mana rohaniawan dengan mudahnya menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak sepenting teologi. Bahkan kadang-kadang kita merasa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan teologi, padahal sains pun sebetulnya masih bisa kita lihat kebenarannya. Jadi suatu observasi yang menurut saya pun ada basisnya di mana kita melihat banyak contoh lain yang mungkin tidak sampai bisa kita jadikan satu kasus yang benar-benar bisa dibuktikan ya, ada catatannya. Tapi menurut saya ini merupakan satu sikap yang umum kita temukan. Begitu, Pak Isan. Thank you, Bu Melina. Jadi walaupun Galileo itu kasus yang bisa dikatakan cukup khusus ya, karena spesifik di sejarah, di dalam kelokan sejarah yang sangat signifikan mempengaruhi zaman, tetapi secara umum kesan bahwa rohaniwan itu cenderung sempit, cenderung cepat menganulir yang lain, cenderung mengklaim bahwa ilmu-ilmu yang lain itu lebih rendah daripada teologi, itu tampaknya katanya gejala umum yang dengan mudah teramati, bukan cuma kasus khusus seperti Galileo. Begitu klaimnya Sahati. Sejiwa, gimana pendapatnya? Apakah klaim itu meyakinkan? Sejiwa, ada yang mau menyambut ya? Mungkin saya akan menyambut argumen BMJ. Saya melihat dari argumen Johannes Kepler gitu tentang memandang para astronomi itu dipandang sebagai imam-imam Allah yang maha tinggi untuk kitab alam. Dan selain itu juga saya melihat ada Copernicus, Galileo, Boyle, dan Newton. Mereka semua mendasarkan pemahaman sainsnya itu berdasarkan dari teologinya untuk melihat bagaimana mekanisme alam itu bekerja gitu, dan itu didasarkan pada kepercayaan mereka untuk melihat bagaimana kuasa Allah tersebut bekerja. Dan dari situ saya melihat kepercayaan mereka akan Alkitab justru menolong untuk membenarkan presuposisi sains sebagaimana yang dirasakan oleh misalnya Francis Bacon, Robert Boyle, dan Isaac Newton. Dan bahkan teori sains dari Isaac Newton itu sampai sekarang masih dipakai. Jadi menurut saya, kalau kita percaya pada prinsip priesthood of all believers, tidak seharusnya Alkitab itu tidak mempersempit pengetahuan rohaniwan. Karena kita percaya saintis-saintis tadi juga merupakan imam di bagian bidang masing-masing. Mungkin itu menurut saya, Pak. Oh, thank you Pak Erlan. Jadi Pak Erlan berargumen bahwa ini saintis-saintis ini juga sangat rohani ya, walaupun mereka bukan langsung rohaniwan begitu ya, tapi mereka menggali Alkitab ya, sangat tertarik terhadap keagamaan ya. Paling tidak nama yang disebut itu Copernicus, Galileo, dan Newton ya, mereka terkenal beragama begitu ya, dan berdasarkan penemuan saintifiknya juga di dalam pemahaman keagamaan mereka begitu ya. Jadi nggak bertentangan. Dan Pak Erlan pakai kata yang cukup kuat ya, bahwa mereka sebenarnya berfungsi sebagai imam di bidangnya mereka ya. Jadi bisa dibilang rohaniwan juga begitu ya. Buktinya mereka nggak sempit
begitu ya. Nah, gimana sehati terhadap estimasi dari sejiwa? Pak Beni nih yang masih belum urun suara. Silakan Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Sebenarnya pada dasarnya itu kasusnya, salah satu contoh misalnya kasus Galileo yang sudah kita bicarakan selama ini itu sebenarnya masuk dalam satu perputaran politik ya. Jadi perputaran politik kompleks pada zaman itu. Jadi tentunya para rohaniawan pada zaman itu, khususnya dari orang-orang Katolik, ingin mempertahankan pandangan mereka sekaligus untuk membela kedudukan mereka di masyarakat saat itu yang punya pengaruh yang sangat kuat. Sehingga kalau terjadi suatu perbedaan pandangan, lalu masuk pandangan yang dari Galileo itu akhirnya diterima, itu akan membahayakan posisi mereka. Nah, jadi pada zaman itu memang gereja itu sangat dominan, sangat kuat pengaruhnya, khususnya di Eropa ya. Nah, jadi kalau terjadi hal-hal seperti demikian, tentu saja mereka akan rohaniawan gereja Roma Katolik ini khususnya mereka akan melakukan segala macam tindakan, tapi sebenarnya lebih arahnya kepada perputaran politik yang memang kompleks pada masa itu. Sehingga mereka pasti akan membela mati-matian geosentris, padahal itu sudah jelas itu sudah dikonfront oleh Kopernikus demi untuk mempertahankan pandangan bahwa gereja itu punya otoritas untuk menyatakan kebenaran pada saat itu. Gitu, Pak. Ya, ini argumen yang coba diajukan Pak Beni cukup kompleks ya. Jadi rohaniwan memang karena dorongan politik juga ingin mempertahankan keberadaan gereja begitu ya. Akhirnya memang mempersalahkan Galileo di dalam kasus itu begitu ya. Nah, saya lempar lagi ke sejiwa ya. Jadi apakah Pak, klaimnya ya? boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Oh, Bu Uni, silakan Bu. Ya. Mungkin saya setuju dengan pandangan Pak Erlan tentang imam-imam Allah, begitu ya. Tapi dalam kasus ini saya lebih menyoroti tentang rohaniawan yang memang tidak bergelut langsung kepada bidang sains ya. Yang Bapak Erlan tadi sebutkan nama-namanya adalah orang yang memang berkecimpung di ranah sains begitu, memang sudah dari sana, dan dari sana akhirnya mereka beriman begitu. Namun ketika rohaniawan yang dimaksud ini ketika memang tidak berpapasan langsung dengan atau tidak langsung berpapasan dengan sains begitu Pak, dan kecenderungan rohaniawan yang seperti itu ya lebih membatasi diri mereka, dan bahkan mungkin lebih ke arah takut seperti Pak Beni tadi juga sebutkan di dalam sejarah tersebut, kecenderungannya takut dan takut untuk dipertanyakan begitu, sehingga saya akhirnya mengatakan bahwa memang rohaniawan mematikan keluasan berpikir dari konteks tersebut, Pak. Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini lebih tajam nih dari Bu Uni ya, bahwa yang diklaim Pak Erlan itu pakai sulap itu ya, Kopernikus, Galileo sama Newton bukan rohaniwan, mereka saintis gitu ya, cuma diklaim menjalankan keimaman begitu, dan terutama yang rohaniwan murni begitu ya, dan nggak bersentuhan dengan ilmu yang lain, cenderungnya takut, cenderungnya langsung melawan begitu ya perkembangan-perkembangan yang baru. Nah, gimana nih sejiwa? Apakah setuju dengan argumennya Sahati? Ada Bu Lydia sama Pak Makil nih yang masih bisa. Ya Pak, mungkin Ya. saya dulu kali. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin untuk yang argumen yang tadi diajukan sama Pak Beni sama Bu Seruni ya, dalam hal tertentu, dalam konteks saat itu, kondisi itu ya mungkin agak setuju. Cuman saya pikir kalau itu menjadikan patokan atau rujukan utama untuk kita pakai dalam perkembangan zaman sampai sekarang ya, mungkin di situ saya kurang setuju. Dan saya melihat bahwa beberapa bidang ilmu seperti psikologi dan lain-lain itu kan dulu memang mereka anggap sebagai itu berasal dari bidang itu berasal dari beberapa
ateis, orang-orang di luar dari kekristenan, jadi nggak perlu dipakai gitu kan. Tapi kan di kuliah kita di sini kan sekarang udah mulai terbuka ya. Jadi kalau misalnya itu digeneralisasi sampai sekarang gitu ya, aku pikir ilmu lain juga menjelaskan tentang teologi gitu ya. Teologi jadi ya nggak bisa di ini sih, masih nggak bisa digeneralkan gitu. Ya mungkin itu sih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Makil. Bu Lydia mau menambahkan langsung karena tadi Bu Seruni juga ini menambahkan. Ya, kalau saya juga setuju ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Patrick sama Mas Yos, bahwasanya kan memang tidak boleh ya mengeneralisasi. Tapi kan kalau kita lihat dari klaimnya Ibu Serini dan Pak Beni kan itu kan konteksnya dikatakan kan itu zaman dulu. Terus Ibu Serini juga bilang kan itu kan kalau misalnya dia bukan seorang scientist gitu kan, dia benar-benar pure adalah seorang rohaniawan, itu mematikan keluasan berpikir. Tetapi kan itu terlalu general ya. Kita kan juga bisa mungkin ada contoh-contoh lain atau tokoh-tokoh lain yang memang benar-benar pure adalah rohaniawan yang benar-benar juga bisa mempunyai keluasan berpikir. Jadi jangan kayak langsung langsung diklaim, oh kalau rohaniawan itu pikirannya sempit, terus sebenarnya kita itu akhirnya mempersempit pemikiran mereka. Jadi jangan langsung diklaim dengan beberapa, misalnya cuma contoh Galileo atau cuma beberapa contoh yang mungkin dan juga konteks pada waktu itu ya. Jadi kan kita juga lihat seperti tadi kata Pak Masil, perkembangan zaman itu juga akhirnya kan menggeser ya klaim dari Ibu Uni tersebut. Itu sih tambahan dari saya, Pak. Oke, thank you Bu Lydia. Nah, kita nih udah full circle nih ya, dari sehati dan sejiwa udah semua menyampaikan argumennya. Saya ingin kasih satu kesempatan lagi untuk sehati untuk semacam apa statement penutup merangkum semua itu terus mengajukan kenapa eh, klaimnya yang lebih kuat ya. Lalu abis itu saya berikan juga ke sejiwa ya kesempatan yang sama. Ya, silakan sehati dulu untuk statement penutupnya. Bu Uni kayaknya mau mewakili sehati. Oke, terima kasih Bu Ibu Lydia dan Pak Makil yang sudah ini. Tapi menurut saya sejarah juga tidak bisa terlepas begitu ya dari kehidupan kita sampai sekarang, dan rohaniawan juga banyak kayak membaca literatur-literatur yang mungkin bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi pemikiran-pemikiran rohaniawan saat ini. Jadi sejarah memang tidak bisa dilepaskan juga dari pemikiran-pemikiran rohaniawan. Dan kemudian kalau misalkan contoh-contoh kasus-kasus sekarang yang mungkin memperlihatkan bahwa rohaniawan memang bisa berpikir sempit dalam hal ini adalah mungkin ketika uh, banyak yang misalkan kasus yang baru-baru ini, yaitu contoh waktu melakukan COVID, banyak yang menolak COVID begitu ya, banyak komentar-komentar juga yang menyebabkan yang mengatakan bahwa itu karena ada hal-hal yang tidak ini dari pemerintah atau yang menyangkut pautkan dengan agama-agama begitu, sehingga banyak masyarakat juga yang menolak vaksin, dan itu kan berarti ya mempersempit juga, dan banyak juga rohaniawan di luar sana yang menyuarakan hal itu sehingga jemaat-jemaat juga terpengaruhi. Jadi bukan hanya sekadar di sejarah saja hal itu terjadi, tapi di konteks saat ini juga seperti itu begitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Thank you, Sehati, Bu Uni. Jadi memang ada kasus-kasus sejarah yang mencuat, tapi kalau mau
ambil contohnya saat ini, hari ini juga masih ada ya rohaniwan yang cenderung apa pakai teori konspirasi atau apa untuk menolak sesuatu yang berbau sains begitu ya. Silakan Sejiwa, statement terakhirnya dan klaimnya. Oke, saya coba ya. Jika dikatakan bahwa menjadi rohaniwan itu mempersempit cakrawala berpikir atau mempersempit berpikir, dalam satu hal kami boleh setuju, dalam artian sempit tapi dalam. Dan saya pikir itu fenomena yang lazim. Seorang saintis ya, dia pasti akan semakin sempit, semakin fokus pada bidangnya dan hanya mempelajari bidang tertentu. Dia tidak bisa luas. Jika itu yang dimaknai, maka kami setuju. Tetapi jika yang dimaksud adalah sempit dalam artian bahwa menjadi anti kepada bidang lain, maka sekali lagi kami kembali pada posisi awal kami bahwa mungkin itu tindakan yang terlalu mengeneralisasi. Karena keluasan berpikir itu bisa dimiliki oleh rohaniwan yang lain. Sebagai contoh, saya pikir justru di dalam beberapa hal pemahaman teologi yang baik, interpretasi akan kebenaran Allah, akan kekaguman kepada Allah, itu justru telah mendorong berbagai menjadi satu visi bagi beberapa katakanlah saintis untuk semakin meneliti tentang fenomena-fenomena alam. Katakanlah Louis Pasteur itu dia pernah mengatakan bahwa semakin saya menggumuli dan mempelajari, mengamati tentang alam, justru semakin saya tertarik dengan kekaguman kepada Allah. Dan saya pikir ketika teologi memberikan visi itu, maka semakin banyak orang yang akan belajar untuk mempelajari tentang sains, tentang ilmu alam, tentang ilmu-ilmu yang lain, politik dan sebagainya. Jadi itu yang kami bisa simpulkan dari argumentasi untuk menyanggah dari kelompok sehati tadi. Oke, terima kasih Sejiwa. Terima kasih juga untuk yang nanti menyimak perdebatan ini ya, bisa berpendapat, menuliskan komentarnya di kolom YouTube komen di bawah. Kita akan diskusikan hasil siapa yang lebih meyakinkan di dalam perdebatan ini, di dalam diskusi yang terbatas.